bersih, brightening, dan kulit yang didambakan semua wanita. Merahnya luar biasa, bener-bener yang merah gitu loh, kayak kebakar daging. Ngeri sih. Halo gengs, ini video pertamaku di YouTube yang akhirnya rilis. Sebenarnya udah pengen dari dulu, cuman baru kesempatan karena berkah di rumah aja. Semoga kita selalu diberi kesehatan, semoga corona cepat berlalu dan semua kembali normal. Di sini sebenarnya aku mau sharing tentang bagaimana proses aku lepas krim dokter, karena udah lama banget ya, dari zaman bahala aku tuh udah janji sebenarnya buat sharing ke kalian gimana proses tahap dari muka aku yang beruntusan, jerawatan parah. Sebenarnya gambarnya tuh udah hilang, fotoku dulu yang waktu aku breakout parah, karena aku sebenarnya udah berapa kali ganti ya, pokoknya klinik-klinik terkenal di Jogja. Dan pertama kali nih dulu tuh pakai Inisialnya L. Itu kering. cuman bertahan 1 tahun, terus ganti lagi pakai Inisialnya L juga, tapi 3 huruf. Nggak usah disebutin ya, itu disensor aja. muka aku tuh kayak kepiting rebus, merahnya luar biasa, bener-bener yang merah gitu loh, kayak kebakar. Jadi aku antara klinik satu ke klinik yang lain itu tanpa jeda gitu loh. Itu dalam waktu 3 bulan kayaknya. 3 bulan pindah lagi ke NG. Nah, itu cocok tuh selama 6 bulan kayaknya aku pakai. habis itu kayak lama-lama kok nggak mempan ya, kayak putih sih, kayak bersih putih, cuman kok kayak nggak mempan gitu loh. Akhirnya pakai ini yang sangat-sangat terkenal, dia inisialnya N juga. Dia bersih banget mukanya tuh, kayak bukan putih sih tapi brightening, terus kayak licin banget gitu loh, licin kayak balon, kayak kalau ditusuk meletus kali ya. Ada sisa satu gambar nih, gimana mukaku waktu berhenti perawatan, karena setelah aku pakai mengikuti kakakku nih, pakai yang inisialnya N ini, itu bersih banget. Itu aku pakai selama kayak kurang lebih 3 apa 4 tahun ya. Itu bener-bener bersih, brightening, dan kulit yang didambakan semua wanita. Setelah itu kok lama-lama satu hari nggak pakai krim malam, tiba-tiba kayak apa namanya, beruntusan parah, terus makin parah kan, 2 hari 3 hari nyoba nggak pakai ternyata merah. Nah, kayaknya ketergantungan nih, karena mungkin emang krim itu kan kalau nggak dipakai ya apa ya, memberikan efek ya, kalau dipakai ya hasilnya bagus gitu loh. Setelah itu aku memutuskan untuk stop. Nah, disitulah mulai, tau gak sih, breakoutnya tuh kayak beruntusan, terus putih-putih kayak keluar nanahnya gitu loh. Itu pertama kali tuh munculnya daerah sini, kemudian sini, 3 hari kemudian naik, terus bagian daerah mata mulai ini juga, dan 1 minggu itu bener-bener yang full satu muka. Oke ya, mungkin kayak itu bener-bener yang aku nggak mau keluar nih, itu pas lebaran kan, aku sampai yang nangis-nangis gitu loh, kayak ya Allah gini banget ya mukanya ya. Terus bener-bener nggak mau keluar, sampai mantan pacarku nih ngajakin aja aku nggak mau kemanapun, tetangga-tetangga pun aku nggak keluar sama sekali, karena bener-bener breakout parah itu kan, nggak, rasanya tuh perih, gatel banget. Nah, di situ kan aku nyoba searching Google lah, apalah, kayak udah putus asa gitu kan, dari muka yang mulus banget tiba-tiba langsung breakoutnya parah kayak gitu. Aku nemuin satu sih, sebenarnya itu nggak sengaja, cuman kayak di Google itu ada yang pernah kayak gitu dan memakai Kaladin yang cair lotion itu loh. Aku nyoba pakai 1 minggu, itu ternyata 3 hari, pertama 3 hari itu mulai reda kan gatalnya, terus 1 minggu mulai kering, kayak apa sih, kulit ketarik gitu loh. Nah, habis itu padang lupas, setelah itu bersih banget. Kemudian aku nyoba pakai Wardah, nggak tahu kenapa sih, 1 bulan pertama tuh cocok,
Cuman kok lama-lama jadi kayak mulai jerawat batu. Nah, jerawat batuku tuh mulai bener-bener muncul yang kayak daging gitu loh. Setelah itu 1 tahun nyobain semua, wah udah macam-macam tuh skincare, apapun dibeli buat menghilangkan jerawat. Kesalahanku sebenarnya nih, kesalahanku ya, harusnya kan itu jerawat kan. Nah, aku harusnya memakai skincare yang khusus buat jerawat. Kesalahanku, aku tuh pengen, muka aku kan jadi kusam tuh, aku pengen tetap cerah dan bersih. Nah, kalau jerawat itu sebenarnya nggak boleh pakai yang whitening karena dia akan memicu jerawat lagi. Di situ mulailah perburuan, semua dicobain, bener-bener yang sampai parah banget deh pokoknya. Ini masih satu gambar sih, tapi ini sebenarnya udah proses penyembuhan. Ada yang lebih parah dari itu karena jerawatnya bener-bener yang jerawat batu merah dan itu kayak bentuknya daging gitu loh. Ngeri sih. Nah, udah aku nyoba pakai SK2. Dan dulu aku pakai FTA-nya aja. Ternyata dia ngasih efek kayak breakout lagi. Kusemnya luar biasa, luar biasa pokoknya kusemnya. Kukira kan nggak cocok. Biasanya kan kalau skincare 2 bulan kan nggak cocok ya kayak gitu. Aku stop lah. Aku nyoba ke klinik lagi berinisial E. Ternyata sama aja, nggak cocok juga, kering dan beruntusan. Akhirnya balik lagi ke FTA. Kayak dengan segala penuh tekad, oke lah, karena mantan pacarku kan bilang nih, gak apa-apa, apapun itu emang kalau mau hasilnya bagus nggak ada yang instan. Oke lah, di situ kayak bertekad, aku bertekad pokoknya, bertekad pakai FTA nih. Mahal sih. Dulu makainya selama 2 bulan kusem, breakout, berhenti, terus pakai klinik E selama hampir setahun kayaknya, terus akhirnya balik lagi ke FTA lagi. Dari situ mulai kayak ya udahlah, kayak hampir setiap hari itu harus menguatkan diri sendiri gitu loh. Oh iya, sempat juga aku nyobain apa sih namanya, By Me yang 30 hari itu loh. Tapi itu nggak sampai kepake sih karena terlalu banyak skincare yang aku cobain dan kayaknya emang aku harus fokus dulu. Ini udah botolku yang keberapa, ini FTA. Banyak yang bilang sih SK itu kan mahal gitu loh. Emang mahal, aku akuin mahal, kalau sekali beli emang mahal, tapi menurutku malah ngirit. Kenapa? Karena kayak misalnya nih, kalau ini kan aku lupa nih berapa harganya. Misalnya nih, aku pakainya kan ini krimnya. Ini sekitar harganya tuh 2 juta atau 2,5 juta. Cuman dia dipakainya udah setahun. Ini aku tuh setahun baru habis. Jadi kayak ngirit dong. 2.500.000 dibagi 12 gitu. Kalau kita perawatan ke klinik kan sama aja, setiap bulan kita kayak ngeluarin 500.000, 300 lah, 300.000 sampai 500.000 ya, bisa mungkin jutaan ya kalau kita perawatan. Jadi stepnya nih, ini stepku ya, jadi aku cuman sharing aja, aku nggak kayak apa namanya, pakai ini pasti berhasil nih gitu loh, untuk mengembalikan semua permasalahan kulitku ya. Cuman ini cocok di aku. Nah, pertama dulu sih aku sempet kayak facial washnya tuh juga pakai SK2, cuman kayak mahal lama-lama kayak aduh mahal juga ya, kalau dihitung-hitung lumayan ya, apalagi sekarang udah punya anak kan ya, dibagi-bagi gitu, ibu-ibu ya tetap ya. Jadi kemarin sebenarnya nggak sengaja sih nemu juga Innisfree. Nah kayak lumayan nih dan cocok juga untungnya di muka aku. Jadi untuk tahap pertama aku biasanya tuh bersihin dulu nih, aku pakai Bioderma, dibersihin dulu. Setelah itu ini step pagi sama siang sama ya, cuman bedanya kalau pagi itu aku tambah sunblock, sama kalau mau makeup itu tambah apa namanya, beberapa item. Ini buat step yang hampir sama ya. Jadi dibersihin dulu nih muka. Habis itu pakai toner. Nah ini dari toner. Nah SK2 ini tonernya aku pakai yang ini.
Jadi kalau pergi kemana-mana aku pindahin ke sini. Habis toner, oh salah, ini dia bentuknya tuh kayak gini. Ini tonernya. Nah, setelah itu toner kering nih. Terus aku pakai si FTA. Ini juga ngirit, dia aku setahun juga baru habis nih karena makainya juga ngirit gitu loh. Sayang kan ya, mahal. Nih, kalau pergi nih teleponnya kayak gini. Selanjutnya setelah itu terus aku pakai serum. Nah, ini serumnya aku baru nyobain. Baru sekitar 2 hari aku pakai. Besok aku bakalan review lagi setelah 1 bulan pemakaian kali ya. Atau 2 minggu. 2 minggu aja kali ya. 2 minggu aku bakalan review lagi gimana setelah memakai Radiant Skin Serum dari Elsa Skin. Ini aman juga buat bumil. Selanjutnya setelah itu tahapnya selesai. Lanjut aku pakai. Nah, kalau misalnya ada jerawat 1-2 nih, aku pakainya Innisfree yang Innispot Essence. Jadi bener-bener yang dia dipakainya cuman di bagian jerawat aja. Jadi sebenarnya ini tuh enak loh, kayak dia bisa berapa ya? Kalau kita rutin kayak pagi, malam pakai ini di bagian jerawatnya itu 3 hari, 1 minggu lah. Itu maksimal 1 minggu tuh dia udah kering gitu loh. Jadi nggak bakalan ngebekas kayak kayak ngebekas banget gitu loh. Enak sih kalau misalnya jerawat kita udah mateng nih, dia tambah matengin. Cuman kalau dia masih belum keluar putih-putihnya itu, nah itu biasanya dia meredakan jerawat. Kalau di aku cocok ya. Selanjutnya setelah kering semuanya, nah aku baru pakai si ini SK2 yang RNA. Ini buat apa namanya? Mukaku yang mulai menginjak 30 tahun. Jadi penting banget ini yang anti aging. Tapi emang bener-bener kebukti, dan aku makainya udah sekitar 2 tahun. Dan emang kebukti sih, kerutannya emang berkurang banget di muka aku. Jadi lebih kenceng sih kalau di aku ya. Nih, kalau pergi aku size-nya segini. Aku pindahin ke sini. Terus, nah kalau siang aku tambahin apa namanya? SPF. Ini dari aku pakainya Skin Aqua yang 30, karena kalau yang 50 aku pasti jadi, aku tuh tipe yang kalau SPF itu pasti salah milih beruntusan. Dulu aku beli SK2 juga, dan itu selalu beruntusan gitu loh malamnya tuh. Kalau misalnya kayak lagi pas nggak sholat terus dipakai seharian tuh pasti beruntusan gitu loh, nggak cocok. Jadi aku kayak rekomen dari temenku, cobain yang ini yang SPF 30, tapi emang bener sih dia nggak beruntusan juga. Nah, kalau yang untuk malam aku skip nih, jadi kayak nggak pakai yang apa namanya SPF, tapi setelah rangkaian itu sampai serum aku ganti pakai ini. Jadi pakainya 2 hari sekali. Ini buat mencerahkan. Yang ini seperti yang beras. Aku pakainya ini. Jadi sama sih stepnya, cuman kalau habis serum kan pakai ini siang. Kalau malam aku pakainya habis serum langsung pakai ini. Jadi pakai ini terus diambil, diangkat buat tidur sampai pagi gitu. Sabunnya aku pakai dari Innisfree juga. Udah kelar. Nah, untuk bedak sendiri dulu kan aku pernah nyobain berbagai macam bedak tabur nih, cuman ternyata tetap beruntusan di aku. Karena rekomendasi temanku, aku pakai Acne, dan ini cocok banget. Ini sih nggak dipakai full sih, kayak cuman buat tap-tap aja biar kalau terlalu banyak gitu makeupnya agak ngeset aja gitu. Di next video aku bakalan bikin step by step skincare rutin aku di pagi hari dan skincare rutin aku di malam hari. Sekaligus aku bakalan bikin tutorial makeup setelah aku pakai skincare yang pagi. Buat kalian yang setuju, langsung komen di bawah. And thank you for watching. Jangan lupa di subscribe, like, dan
lonceng serta share ke teman-teman